Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, sehat dan santun. Jumpa lagi dengan Ibu Rina di Belajar IPA kelas 8. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi manusia bagian 1, yaitu ginjal. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini diharapkan siswa dapat 1. Menyebutkan organ-organ penyusun sistem ekskresi manusia. 2. Menjelaskan fungsi ginjal pada manusia. 3. Menjelaskan struktur ginjal pada manusia. Dan 4. Menjelaskan proses pembentukan urin pada ginjal manusia. Sebelum kita mempelajari apa itu sistem ekskresi, perlu kalian ketahui bahwa sistem pengeluaran pada manusia dibedakan menjadi 3, yaitu ekskresi, sekresi, dan defekasi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Contohnya, ada urin, keringat, CO2, H2O, dan bilirubin. Sekresi adalah proses pengeluaran zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Contohnya hormon dan enzim. Sedangkan defekasi itu adalah proses pengeluaran sisa pencernaan, yaitu feses. Dan pada pertemuan kali ini kita hanya membahas sistem ekskresi. Apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Organ apa saja yang berperan dalam sistem ekskresi manusia? Organ penyusun sistem ekskresi manusia ada 4. Yang pertama adalah ginjal yang akan mengeluarkan urin, kulit yang akan mengeluarkan keringat, hati yang akan mengeluarkan bilirubin, dan paru-paru yang akan mengeluarkan karbon dioksida dan H2O atau uap air. Berikut ini adalah jalur terbentuknya zat sisa dan bagian yang berperan mengeluarkan zat sisa. Perhatikan gambar. Yang pertama, ini adalah hati. Di dalam hati akan terjadi pemecahan protein menjadi urea dan dikeluarkan oleh hati menuju ke ginjal. Di hati terjadi pemecahan asam nukleat, membentuk asam urat, dikeluarkan menuju ke ginjal. Di hati juga terjadi pemecahan hemoglobin menjadi bilirubin yang akan dikeluarkan menuju ke ginjal. Sementara semua sel yang ada di dalam tubuh melakukan respirasi seluler dan akan mengeluarkan air dan karbon dioksida. Air akan dikeluarkan menuju ke ginjal, ke kulit, dan ke paru-paru, sementara karbon dioksida menuju ke paru-paru. Sehingga ginjal akan mengeluarkan zat sisa dalam bentuk urin, kulit akan mengeluarkan zat sisa dalam bentuk keringat, dan paru-paru akan mengeluarkan zat sisa yang berupa karbon dioksida dan air. Bagaimana struktur dan fungsi ginjal? Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ini fungsi sebagai alat ekskresi. Ginjal ada di sebelah kanan dan kiri tulang pinggang. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Bentuk ginjal seperti biji kacang merah. Selanjutnya, apa sajakah bagian-bagian dari ginjal itu? Perhatikan gambar ini. Ginjal terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah korteks atau kulit ginjal. Yang kedua adalah medula atau bagian tengah ginjal.
Dan yang ketiga adalah pelvis atau rongga ginjal. Pada ginjal tersusun kurang lebih ada 1 juta nefron atau alat penyaring. Jika kita ambil sebuah nefron, ini gambarnya, satu buah nefron itu tersusun dari badan Malpighi dan saluran-salurannya. Badan Malpighi terdiri dari glomerulus yang ada di bagian tengah dan yang ada di sebelah luar ini adalah capsula Bowman. Badan Malpighi ini lebih tepatnya berada pada bagian korteks. Kemudian saluran-saluran atau kita sebut dengan tubulus. Tubulus ini berada di bagian medula. Ada 4 tubulus. Yang pertama ada tubulus contortus proximal. Ini keluar dari badan Malpighi. Selanjutnya ada lengkung Henle. Yang ketiga ada tubulus contortus distal. Dan yang keempat ada tubulus collectivus. Ini adalah bagian-bagian dari nefron. Bagaimanakah proses pembentukan urin itu? Proses pembentukan urin melalui 3 tahap. Tahap yang pertama disebut dengan tahap filtrasi yang akan menghasilkan urin primer. Tahap yang kedua adalah tahap reabsorpsi yang akan menghasilkan urin sekunder. Dan tahap yang ketiga adalah tahap augmentasi yang akan menghasilkan urin sesungguhnya. Tahap yang pertama yaitu tahap filtrasi. Tahap filtrasi adalah tahap penyaringan darah yang terjadi di dalam glomerulus. Ketika darah mengalir melalui arteri aferen masuk ke dalam glomerulus, maka di dalam glomerulus tekanan darahnya menjadi tinggi. Tekanan darah yang tinggi menyebabkan air dan zat-zat yang ukurannya kecil akan menembus pori-pori glomerulus dan masuk tertampung di dalam kapsula Bowman. Cairan yang masuk ke dalam kapsula Bowman ini kita sebut dengan hasil filtrasi atau filtrat. Filtrat ini kita kenal dengan nama urin primer. Urin primer mengandung urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Nah, urin primer ini sementara ditampung di dalam kapsula Bowman. Tahap yang kedua yaitu tahap reabsorpsi, yaitu proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Urin primer yang tadi ditampung di dalam kapsula Bowman masuk ke dalam tubulus contortus proximal. Di dalam tubulus contortus proximal, glukosa, asam amino, dan ion-ion akan diserap kembali. Hasil dari reabsorpsi disebut dengan urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin memberikan warna kuning pada urin. Urea menimbulkan bau pada urin. Selanjutnya, urin sekunder akan menuju ke lengkung Henle. Di dalam lengkung ini masih terjadi penyerapan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Tahap yang ketiga yaitu tahap augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Tahap augmentasi terjadi di tubulus contortus distal.
urin sekunder yang berada di dalam tubulus distal ini akan mendapatkan tambahan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh. Campuran dari urin sekunder dan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ini kita sebut dengan urin sesungguhnya. Jadi, hasil augmentasi disebut dengan urin sesungguhnya. Kemudian, urin sesungguhnya ini dari tubulus distal akan disalurkan ke tubulus kolektivus menuju ke pelvis. Proses akhir, urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter menuju ke kandung kemih yang merupakan tempat menyimpan urin sementara. Kandung kemih memiliki dinding yang elastis dan mampu meregang untuk dapat menampung sekitar setengah liter urin. Proses pengeluaran urin dari dalam kandung kemih disebabkan oleh tekanan akibat adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih akan terjadi saat adanya sinyal penuh dalam kandung kemih. Akibat kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Jadi, saluran pengeluaran urin dimulai dari ginjal menuju ke ureter, ke kandung kemih, dan terakhir keluar melalui uretra. Anak-anak, berikutnya adalah tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Kalian kerjakan tugas ini 5 pertanyaan, kalian kerjakan di selembar kertas, kemudian saya kasih waktu 1 minggu, kalian kumpulkan ke sekolah. Demikian materi tentang sistem ekskresi manusia bagian 1 yaitu ginjal. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa tetap simak video pembelajaran selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.